Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin melaporkan kemajuan dari tugas akhir kami. Nama kelompok yang pertama ada Rahmawati Adisa Fitri, NIM 2018-344. Yang kedua Gerda Pramadani Ananda 2018-345, Fahri Ahmad Fauzi 2018-347, Mary Yulita 2018-349, dan terakhir Chandra Firanda 2018-350. Judul dari kelompok kami yaitu Analisis Perbandingan Efisiensi Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional di Indonesia dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama ada Dewan Syariah Nasional MUI melakukan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Untuk salah satu lembaga keuangan non-bank adalah perusahaan asuransi seperti OJK. Untuk salah satu lembaga keuangan non-bank adalah perusahaan asuransi seperti OJK. Pertumbuhan atas klaim asuransi konvensional dan asuransi syariah meningkat setiap tahunnya berdasarkan data statistik perasuransian Indonesia mulai tahun 2019 sampai 2021. Meskipun klaim yang dibayarkan asuransi syariah lebih sedikit dibandingkan asuransi konvensional, namun yang dibayarkan asuransi syariah lebih sedikit dibandingkan asuransi konvensional. Namun dengan premi dan klaim, investasi asuransi syariah atau umum memiliki nilai tinggi dibandingkan dengan asuransi syariah. Kalangan menengah ke atas, para masyarakat yang memiliki kelebihan pendapatan menyimpan uangnya dan dalam bentuk premi ke suatu perusahaan asuransi. Hal ini membuat munculnya persaingan pasar antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah, ada 3. Yang pertama, bagaimanakah tingkat efisiensi asuransi syariah? Yang kedua, bagaimanakah tingkat efisiensi asuransi konvensional? Yang ketiga, ada pada periode 2019 sampai 2021, manakah yang lebih efisiensi? Selanjutnya saya Gerda Pramadani Ananda akan menjelaskan tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana tingkat efisiensi asuransi syariah. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana tingkat efisiensi asuransi konvensional. Yang ketiga, untuk menjelaskan di tahun berapakah asuransi mengalami efisiensi. Manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang bagaimana menilai perbedaan efisiensi asuransi syariah dan asuransi konvensional dengan menggunakan data envelopment analysis. Bab 2. Selanjutnya landasan teori. Pengertian efisiensi menurut Mulyama, pengertian efisiensi adalah suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Yang kedua, konsep efisiensi. Konsep efisiensi yaitu teori konsumen dan teori produsen. Sudut pandang teori konsumen mencoba untuk memaksimalkan kegunaan dan kepuasan individu, sedangkan sudut pandang teori produsen mencoba untuk memaksimalkan profit atau meminimalkan biaya. Yang ketiga, asuransi syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah adalah sebuah usaha tolong-menolong dan melindungi di antara sejumlah orang yang melalui aset dalam investasinya. Dalam asuransi syariah ini, dalam pengembalian saat menghadapi resiko tertentu sudah melalui akad sesuai syariah Islam. Selanjutnya, data envelopment analysis. Data envelopment analysis adalah suatu metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dari suatu unit pengambilan keputusan yang bertanggung jawab menggunakan sejumlah input untuk memperoleh suatu output yang ditargetkan. Yang kedua, asuransi konvensional. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi
untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Model pengukuran efisiensi dengan menggunakan data envelopment analysis, yang pertama model CCR, yang kedua model BCC. Selanjutnya saya Fahri Ahmad Fauzi akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu data diperoleh dari mengumpulkan atau meringkas data yang berupa angka yang diperoleh dari penggabungan atau pengukuran. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mengungkap fakta-fakta atau sifat dari suatu populasi secara sistematis, faktual, dan teliti. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data ini merupakan sumber data sekunder yang diperoleh dengan cara tidak langsung atau melalui media perantara atau dilakukan oleh pihak lain. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi laporan keuangan perusahaan perasuransian Indonesia melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, melalui websitenya www.ojk.go.id. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan data perolehan yang sudah ada dan sudah diolah oleh orang lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data perusahaan perasuransian di Indonesia melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang sudah dipublikasikan. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Pada analisis data yaitu menggunakan DEA, yaitu salah satu teknik analisis non-pragmatik yang biasa digunakan untuk mengukur efisiensi relatif untuk antar organisasi bisnis yang berorientasi laba atau profit orientation maupun antar organisasi atau pelaku kegiatan ekonomi yang tidak berorientasi laba atau non-profit orientation, yang dalam proses produk atau aktivitasnya melibatkan penggunaan input-input tertentu untuk menghasilkan output-output tertentu. Selain sebagai alat untuk mengukur efisiensi basis, DEA juga bisa digunakan sebagai alat mengambil kebijakan untuk meningkatkan efisiensi. DEA adalah pendekatan non-pragmatik yang berbasis program linier atau linear programming, dengan dibantu paket-paket software efisiensi secara teknik seperti Berkshire Force Analysis (BFA), Warwick for Data Envelopment Analysis atau WDEA. Yang selanjutnya yaitu Lindo dan Considata Envelopment Analysis Software. Penelitian ini akan menggunakan software Lindo 6.1. Yang selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Pengukuran efisiensi dapat dilihat dari berbagai aspek, namun pada umumnya dilihat dari segi teknis dan biaya. Pengukuran efisiensi terfokus bagaimana penilaian input dan outputnya. Input di sini yaitu modal, biaya tenaga kerja, dan beban komisili, dan outputnya yaitu premi dan pendapatan investasi yang dapat digunakan untuk pengukuran efisiensi menggunakan metode data envelopment analysis. Maka dapat dibangun sebuah kerangka pikir teoritis untuk mengukur tingkat efisiensi pada asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pada sampel penelitian di sini ada asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah ada 5 PT. Yang pertama yaitu Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin. Yang kedua yaitu PT Asuransi Syariah Tafakul Keluarga. Yang ketiga yaitu ada PT Asuransi Syariah PRU. Yang keempat yaitu PT Asuransi Allianz Syariah. Yang kelima yaitu PT Asuransi Jiwa Manulife atau Berkah Safelink. Pada asuransi konvensional di sini ada PT Asuransi Kontrol Asia. Yang kedua yaitu PT Asuransi Prudential Life. Yang ketiga yaitu PT Asuransi Minilife.
Dan yang keempat yaitu asuransi jiwa Minilife Indonesia. Dan yang terakhir di sini ada PT Asuransi Syariah Aksya Mandiri. Data ini diperoleh dari website www.ojk.go.id. Saya, Jana Firanda, NIM 350, menjelaskan mengenai kriteria penentuan sampel. Kriteria dalam penentuan sampel, kami, kelompok C, mengambil 5 daftar perusahaan asuransi syariah dan 5 daftar asuransi konvensional yang terbaik yang ada di Indonesia. Hasil analisis data ini dikelola oleh Lembaga Riset Media Asuransi atau LRMA dengan kriteria asuransi konvensional dan syariah terbaik pada tahun 2021 menurut LRMA dengan indikator penilaian yaitu dilihat dari pertumbuhan asetnya, jumlah investasi, ekuitas, premi neto, hasil underwriting, hasil investasi, laba bersih premi, kemudian juga dilihat dari rasio underwritingnya, rasio kecukupan investasi, ROA, ROE RBC, pertumbuhan hasil underwriting, khusus pada asuransi jiwa, dan kemudian rasio underwriting terhadap premi neto. LRMA ini tidak hanya sekedar menilai begitu saja, namun mereka memiliki kriteria penilaiannya sendiri, yaitu dilihat dari laporan keuangan yang sudah diaudit, kemudian laporan keuangan tidak mendapat opini disclaimer, RBC 120%, masih beroperasi saat dilakukan penilaian, tidak berstatus pembatasan kegiatan usaha dari OJK, kemudian tidak dalam kondisi tertentu seperti misalnya pada kondisi run off, kemudian masa transisi, dan lainnya. Kemudian indikator penilaian kriteria dari perusahaan asuransi syariah yaitu berdasarkan perusahaan asuransi syariah yang berlandaskan Fatwa Syariah Nasional dari MUI tentang pedoman umum asuransi syariah dengan kriteria adil, tidak merugikan pihak manapun, tidak ada dana yang hangus, sistem klaim yang baik, dan perjanjian tertuang di dalam kontrak wakalah. Kriteria dan indikator yang disampaikan dan kami dapat dari LRMA, itulah alasan kami mengambil perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian kelompok C. Sekian presentasi tugas akhir dari kelompok C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.